Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi contoh soal biaya produksi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang biaya produksi, kemudian saya berikan contoh soalnya. Kalian bisa membaca dan mempelajari bagaimana contoh soalnya. Di video kali ini kita bahas bersama. Mungkin ada yang masih belum memahami atau mungkin masih kesulitan, maka di sini kita bahas tentang contoh soal biaya produksi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa biaya produksi itu biaya yang mungkin dikeluarkan selama proses produksi. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, nanti di sini ketiganya itu biaya-biaya yang dikeluarkan akan digabung menjadi satu, yaitu yang disebut dengan biaya produksi. Untuk persamaannya dari ketiganya itu langsung dijumlahkan saja. Kalau yang ditanyakan adalah biaya produksi total. Kalau misalkan ditanyakan biaya produksi per unit, ya tinggal dibagi berapa unit produk yang dihasilkan selama periode produksi dari produk tersebut. Nah, kita langsung saja, ada 3 soal kemarin. Yang pertama adalah soal 1, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi handphone sedang memperhitungkan biaya produksi per unit handphone dari total produksi sebulan. Jadi proses produksinya itu selama sebulan. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkannya masing-masing itu 20 miliar dan 200 juta. Jadi untuk bahan baku langsung 20 miliar, sedangkan tenaga kerja langsung itu adalah 200 juta. Sedangkan biaya overhead pabrik itu adalah 150 juta. Jumlah unit yang telah diproduksi sebanyak 10.000 unit. Yang ditanyakan berapa biaya produksi per unitnya. Jadi di sini kita tulis dulu, diketahui apa. Yang pertama, bahan baku langsung 20 miliar, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung 200 juta dan biaya overhead pabrik 150 juta. Yang diketahui lagi itu adalah jumlah unit produksi, yaitu 10.000 unit. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini yang ditanyakan adalah biaya produksi per unitnya. Kalau misalkan yang ditanyakan per unit, maka nanti itu adalah biaya produksi total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Nah, biaya produksi total itu berarti penjumlahan antara biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Di sini kemudian baru dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jadi biaya produksi per unit itu sama dengan 20 miliar ditambah 200 juta ditambah 150 juta, kemudian dibagi jumlah produksinya itu adalah 10.000 unit. Nah, ketemu 20 miliar lebih 350 juta, kemudian dibagi 10.000, hasilnya itu adalah 2.350.000 rupiah. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan biaya produksi total, berarti ya yang ini 20 miliar 350 juta rupiah. Tapi kalau yang ditanyakan biaya produksi per unit, maka yang ini 2.350.000 rupiah. Itu untuk biaya produksi. Sekarang pertanyaannya, kemarin kan sudah saya katakan, jika misalkan kalian sebagai seorang pelaku usaha atau wirausaha, maka kalian menginginkan keuntungan, maka kalian harus menjual produk itu di atas biaya produksinya. Maka kalau misalkan tadi handphone itu 2.350.000 biaya produksinya, maka harus dijual lebih dari ini. Kalau misalkan sama, maka tidak untung tidak rugi. Kalau di bawah ini, maka kalian akan rugi. Berarti agar mendapatkan keuntungan, maka harus dijual lebih dari 2.350.000. Nah, sekarang jika perusahaan tersebut menjual handphone dengan harga Rp2.800.000 per unit, maka margin keuntungannya itu kan Rp450.000 atau sekitar 19,15%.
Ini persentase keuntungannya. Jadi marginnya 450 didapat dari 2.800.000 harga jual dikurangi ini biaya produksi per unit 2.350.000. Nah, persentase keuntungan 19,15% itu didapat dari mana? Yaitu ini. Persentase keuntungan sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikalikan 100%. Tadi harga jualnya 2.800.000, biaya produksi per unitnya itu adalah 2.350.000 rupiah, kemudian dibagi biaya produksi per unit 2.350.000 rupiah, kemudian dikalikan 100%. Nah, 2.800.000 dikurangi 2.350.000 hasilnya adalah 450.000, kemudian dibagi 2.350.000 rupiah, kemudian dikalikan 100%. Nah, hasilnya itu akan menjadi 19,15%. Jadi patut diingat bahwa persentase keuntungan itu didapatkan dari rumus ini. Sudah ya. Untuk soal 1 insya Allah bisa kalian pahami. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, kalian akan bisa menjawab soal 2 dan soal yang ketiga. Kita lihat yang soal 2. Nah, untuk soal 2, dalam catatan keuangan perusahaan Sinar Terang tertulis bahwa direct material cost, berarti direct material cost itu biaya bahan baku langsung yang mereka miliki adalah 42 juta rupiah. Sedangkan direct labor cost, berarti biaya tenaga kerja langsung, tercatat 92 juta rupiah. Dan factory overhead, berarti overhead pabrik, biaya overhead pabrik, factory overhead cost, terbilang sejumlah 76 juta rupiah. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan mesin pemanggang dan sedang melakukan perhitungan terkait production cost tiap unit. Berarti yang ditanyakan adalah biaya produksi tiap unit mesin dari total produksi yang mereka hasilkan setiap bulannya. Jika jumlah mesin yang sudah dihasilkan ada sejumlah 600 unit, maka hitung besar production cost per unitnya. Berarti seperti soal yang pertama tadi, maka kalian tulis dulu diketahui direct material cost 42 juta, direct labor cost 92 juta, dan factory overhead cost 76 juta. Yang ditanyakan adalah jumlah unit yang Yang diketahui lagi jumlah unit yang diproduksi 600 unit, maka yang ditanyakan adalah production cost per unit. Nah, di sini kita hitung sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu production cost per unit itu sama dengan total production cost dibagi jumlah unit yang diproduksi. Total production cost itu penjumlahan direct material cost ditambah direct labor cost ditambah factory overhead cost, kemudian baru dibagi jumlah unit yang diproduksi. Maka kita masukkan angkanya 42 juta ditambah maaf, ini ada kekeliruan ya. Jadi ini bukan 40, kelebihan 03. Saya minta maaf, ini nanti bisa dihapus. Kalau di catatan kalian ditambah 92 juta ditambah 76 juta dibagi 600 unit. Jadi ini 42 tambah 92 tambah 76 itu hasilnya adalah 210. Maaf, ini kalian hapus ya 03 ini. Nah, kemudian baru dibagi 600, maka hasilnya adalah production cost per unitnya itu 350.000 rupiah. Jadi kalau yang ditanyakan total production cost, maka pada bulan tersebut itu sebesar 210 juta rupiah. Kalau yang ditanyakan production cost per unit itu adalah 350.000 rupiah. Nah, dengan mengetahui hasil biaya produksi, perusahaan bisa menentukan besar laba atau keuntungan yang ingin dicapai dan kemudian menetapkan harga jual mesin pemanggang di pasaran. Misalnya perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 20%, maka harga jual mesin itu adalah 420.000 rupiah. Hal ini diperoleh dari mana? Nah,
Jadi kalau misalkan tadi biaya produksi per unitnya Rp350.000, kalau dijual sebesar Rp420.000 kan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu sebesar 20%. Maka diperoleh dari ini. Nah, di sini ini adalah presentase keuntungan. Harga jual per unit itu Rp450.000. Kemudian biaya produksi per unit 350.000. Biaya produksi per unitnya 350.000. Kalau presentase keuntungan 20%, nah, di sini kita mendapatkan 420 itu bagaimana? Kita masukkan saja presentasenya 20%, harga jualnya kita anggap belum tahu, 420.000 itu belum tahu. Nah, terus kemudian kita masukkan biaya produksi per unit 350, maka di sini 100%-nya saya pindah ke kiri menjadi penyebut, yaitu 1/5 sama dengan harga jual per unit dikurangi 350.000 dibagi 350.000. Maka harga jual per unit dikurangi 350.000 sama dengan Rp70.000. Berarti di sini harga jual per unit 70.000 ditambah 350.000, maka akan didapatkan harga jual sebesar 420.000. Jadi di sini keuntungan 20% itu kan selisih 420.000 dikurangi 350.000 atau 70.000. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan keuntungan atau laba sebesar 20% dari biaya produksi sebesar Rp350.000, maka kalau kalian jual mesin tadi itu seharga Rp420.000. Sudah? Nah, itu soal yang kedua. Sekarang masuk soal yang ketiga. Jadi saya yakin kalian bisa memahami ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham, kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal yang sejenis seperti ini. Atau kalian bisa mengaplikasikan ketika nanti kalian terjun ke dalam wirausaha. Nah, soal ketiga, Empuk merupakan perusahaan pembuatan roti, di mana satu bulan perusahaan bisa membuat 300.000 roti atau 10.000 roti setiap harinya. Karena di sini yang ditanyakan dalam waktu masa produksinya 1 bulan, kita ambil yang 300.000 roti. Berikut rincian biaya produksi setiap bulannya. 300 juta rupiah untuk biaya terigu, keju, coklat, berarti itu adalah bahan baku langsung. Kemudian 100 juta rupiah untuk biaya karyawan langsung, mulai dari pengadukan, pembentukan, pemanggangan, dan pengemasan. Jadi ini tenaga kerja langsung. Kemudian 50 juta rupiah untuk biaya listrik, gas, penyusutan mesin, dan sewa tempat, berarti ini adalah biaya overhead pabrik. Jika presentase keuntungan yang diinginkan 10%, berapa harga jual per buah roti? Jadi di sini kalian akan bisa menentukan kalian akan menjual roti itu per unitnya berapa. Nah, di sini kalian akan menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, biaya bahan baku itu 300 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung sebesar 100 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik adalah 50 juta rupiah. Dan yang keempat adalah jumlah produksinya itu adalah sebanyak 300.000 unit roti per bulannya. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu total biaya produksinya. Biaya produksi itu penjumlahan antara biaya baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Berarti 300 juta rupiah tambah 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 450 juta rupiah. Sedangkan biaya unit produksi per unit rotinya itu adalah biaya total produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi, berarti 450 juta rupiah dibagi 300.000, kemudian maka akan menghasilkan nilai biaya produksi per unit itu adalah 1.500 rupiah. Jadi per roti itu membutuhkan biaya
produksi 1.500. Kalau ditanyakan biaya total produksi selama 1 bulan itu berarti 450 juta rupiah. Kalau yang biaya produksi per unitnya adalah 1.500 rupiah. Nah, kalau tadi menginginkan keuntungan 10% dari setiap penjualan satu buah roti, maka kalian harus menjual roti itu berapa rupiah. Nah, di sini presentase keuntungan sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit kali 100%. Kita masukkan presentase keuntungannya 10%. Kemudian harga jual dicari, kemudian biaya produksi per unit 1.500, kemudian kali 100%. Kita pindah 100%-nya di ruas kiri, berarti sebagai penyebut. Kemudian akan menghasilkan 1/10 sama dengan harga jual per unit dikurangi 1.500 dibagi 1.500. Berarti harga jual per unit dikurangi 1.500 sama dengan 150. Maka di sini 150 itu ditambah 1.500, jadi ketemu hasil akhir harga jual per unit itu sebesar 1.650 rupiah. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan keuntungan sebesar 10% dari biaya produksi yang dikeluarkan, yang tadi dihasilkan 1.500 rupiah, maka kalian akan menjual roti itu dengan harga satu buahnya itu adalah 1.650 rupiah. Jadi itu adalah harga jual jika kalian menginginkan keuntungan 10% per buah rotinya. Jadi kalian harus bisa ya, ketika kalian menjadi seorang pengusaha harus bisa menghitung berapa harga jualnya jika kalian menginginkan keuntungan sepersekian. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu biaya produksinya, maka akan mudah untuk menentukan harga jualnya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai kalian sebagai seorang pengusaha itu salah menghitung nilai harga jual. Nah, kalau misalkan kalian salah menghitung, kalian bisa-bisa akan mendapatkan kerugian. Mungkin itu saja untuk penjelasan materi contoh soal biaya produksi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.